Memang kalau dalam istilah fikih kita tentu mencegah itu lebih utama daripada mengobati ya. Nahi mungkar. Lebih berat itu sebenarnya ya. Karena memang nahi mungkar itu sesuatu yang tidak disuka oleh banyak orang ya. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kabarnya naik lagi jumlah penderita COVID yang positif. Miris ya. COVID-19. Di awal tahun 2021 ini kan di Jakarta naik secara drastis. Ya semalam sih bacanya. Ya, cuma kita mau bahas yang lain dari ini. COVID. Bukan. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau bahas sesuatu. Tahun baruan. Tahun baru terus sih, Mas? Kalau tahun baru kan dulu identik dengan hura-huranya anak muda. Itu kan. Bahkan dulu ada berita ditemukan bekas alat kontrasepsi di sini, di sana berjajaran biasa begitu. Ada di toilet gini. Cuma kan tahun ini sepertinya agak reda gara-gara COVID gitu kan. Ada hikmahnya berarti ya? Ada hikmahnya. Tetap ada hikmahnya apapun itu. Orang Islam itu harus selalu mengambil hikmahnya itu ya? Ya. Alhamdulillah. Sepi memang di mana-mana, Mas. Di mana-mana. Cuma di sini masih kedengaran ada kembang api waktu itu, tapi nggak gitu ramai. Kita di mana ini? Wah, kenalkan dulu dong. Tahu nggak? Tuh kelihatan tuh Masjid Taqwa. Hari ini kita berada di Masjid Taqwa Kota Metro. Padahal sudah umurnya setahun sanggar kopi, tapi baru kali ini syutingnya di Masjid Taqwa. Sering kali Anda kan pantai semua. Oke, kita mau bahas ada korelasi dengan tadi itu ya. Misal gini saat terjadi masalah kayak tadi itu. Masalah apa dulu yang jelas dengan kayak tadi? Ya kita jelas sih. Tadi itu kan, misal tahun baru ditemukan ada alat kontrasepsi berupa kondom tersebar di mana-mana. Berarti kan ada korelasi bahwasanya ada hubungan di luar yang sah, gitu kan? Nah, saya sering dulu waktu di Jogja itu kan, di lampu merah itu kan ada tiang listrik, ada selebaran tulisannya telat haid, telat datang bulan, hubungi ini. Ya secara umum kan kita juga ngira kan, karena apa, mau diapain kan gitu. Kita bahas soal aborsi. Nah, aborsi itu dalam Islam gimana? Apakah mutlak tidak boleh? Apakah ada yang dibolehkan atau seperti apa? Nah, kita bahas itu ya. Kan kadang-kadang anak muda itu misal kebablasan, terus terjadi itu. Berarti aborsi kan untuk menutupi aib itu. Itu hukumnya gimana? Dan lain-lain lah nanti kita bahas. Oke, satu persatu. Iya. Kita persilakan Ustadz kita untuk menjelaskan. Kayaknya pengamatannya mendalam ini. Yo, sedikit lah. Gitu ya. Sebenarnya gini ya, Mas. Secara prinsip kan aborsi ini kan hukumnya tidak boleh. Prinsipnya sebagai prinsip awal ya. Walaupun nanti secara berbagai madhab nanti berbeda. Misalnya madhab Syafi'iyah itu membolehkan kalau belum umur 120 hari. Tergantung waktu berarti. Karena menurut madhab ini sebelum 120 hari itu masuknya roh belum ditiupkan. Oh, jadi aspeknya itu ada kehidupan atau belum? Iya. Gitu ya. Tapi madhab yang lain itu lebih sepakat kepada tidak boleh walaupun umurnya belum 120 hari. Karena pada dasarnya dia ini diciptakan Allah sudah sebuah kehidupan gitu. Karena nanti walaupun dari
setetes air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, sampai nanti sempurna anggota tubuhnya itu kan sebenarnya bagian proses dari kehidupan. Ya? Bukan darah mati tapi darah kehidupan. Nah, itu hukum dasar. Nah, sekarang apakah memang semuanya tidak boleh? Gitu. Apakah aborsi tadi itu? Aborsi tadi, apakah semuanya dilarang karena membunuh kehidupan tadi? Nah, ada beberapa pendapat para ulama tentang yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Jadi ada berapa hukumnya nih kira-kira? Ya dua. Ada yang boleh, tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Yang mutlak, bukan mutlak, yang dibolehkan itu kalau itu adalah bagian dari penyelamatan. Penyelamatan atau apa? Ibunya. Jadi nanti, tapi ini harus meminta fatwa kepada dokter ahli. Misal itu jadi kanker gitu ya, potensi dari kanker atau apa? Gitu. Atau mungkin kehamilan di luar kandungan yang membahayakan, misalnya. Atau mungkin bayinya ya lahir nggak bisa juga, bayinya nggak sempurna misalnya. Nggak bisa juga. Itu kan yang boleh memberi penjelasan adalah dokter ahlinya. Jangan nanyanya sama yang nggak ahli, nggak boleh ya. Jadi tanyanya harus dokter ahli. Jadi ketika dokter ahli memberikan rekomendasi bahwa ini membahayakan nyawa sang ibu, maka secara umum ini dibolehkan. Nah, tapi sekali lagi harus pakai rekomendasi dokter ahli. Salah satu alasannya begini, kenapa boleh? Kalau ibunya, kan itu pilihan nanti, mana yang harus diselamatkan? Ibu atau anak? Ibunya atau bayi yang janin yang dikandungnya. Nah, kan nanti ada pilihan mana yang lebih madorot. Madorotnya lebih besar mana gitu. Kalau yang digugurkan itu janin, ini kan calon kehidupan. Masih calon. Ya. Gitu kan. Kalau yang digugurkan, yang dibiarkan meninggal itu nanti ibunya ini kan sumber kehidupan. Sumbernya. Iya, sumbernya. Jadi kalau ibu meninggal udah pasti nggak ada kehidupan setelahnya. Ya. Gitu. Tapi kalau yang digugurkan itu kandungannya janin tadi, ada kemungkinan nanti Allah mengganti dengan yang lain. Nah, ini tentu, tapi sekali lagi bolehnya ini dengan syarat dari dokter tadi. Ya, harus ada rekomendasi dokter ahli. Jangan nggak boleh dokter kaleng-kaleng. Ya, bukan dokter kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng nih. Abal-abal, nggak boleh itu. Nah, spesialis. Itu yang satu. Yang kedua itu secara mutlak haram. Haram itu misalnya ada beberapa sebab nggak boleh. Sebab aborsi itu kan macam-macam. Ada orang yang sebab aborsi karena takut memberi makan. Oh ya juga ya, khawatir rezekinya. Akhirnya digugurkan. Wala taktulu anfusakum khasyatal imlak. Wala taqtul auladakum khasyatal imlak. Jangan kamu membunuh anakmu dikarenakan takut miskin. Nah, ada gitu. Itu ya. Itu dari dulu ada itu, Mas. Waduh, anak saya udah banyak, takut kalau nambah beban lagi. Itu diharamkan. Haram, enggak boleh. Atau kalau yang kedua karena hubungan di luar nikah. Ini cocok nih momennya di tahun baru, kota pendidikan di tahun baru kita bahas itu. Tentang beresiko juga kan, anak kos sangat beresiko. Ya biasanya hubungan di luar nikah itu yang terjadi ya yang muda-muda, yang tua-tua. Yang tua ya jarang lah ya, karena udah nikah mestinya. Tapi ada juga terjadi, tetap kemungkinannya terjadi. Tapi potensinya ada di muda-mudi yang masih bujang gadis lah ya. Ya ini juga sebagai sebuah peringatan untuk wali atau orang tua ya. Itu menjadi perhatian, terutama yang mereka sekolah di tempat jauh dari pengawasan. Pilihlah kos-kosan yang mendukung pada kebaikan ya.
Mungkin dipondokkan sekalian malah bagus. Pondok kan ya. Asrama mahasiswa. Gitu. Ya, jadi aborsi disebabkan hubungan di luar nikah ini juga sesuatu yang tidak boleh. Mutlak itu tidak boleh. Walaupun alasannya nanti untuk menghilangkan malu. Ya mestinya malu itu malu melakukannya iya, itu, harusnya. jangan malu udah terlanjur. Berarti nanti kalau dia melakukan itu dosanya 2. Melakukan tadi. 1 dosa zinanya, Yang kedua membunuh. 2 membunuh Janin. Double jadinya. Nah, makanya preventif ya, mencegah Lebih baik daripada mengobati. Mengobatinya gimana? Kadung apa? Kadung. Ya susah, nggak bisa. Nah, ya tentu sekali lagi itu memang kadang-kadang sekarang ini luar biasa ya dengan kecanggihan alat komunikasi itu. Kadang-kadang kita terjebak pada hal-hal yang haram. Itu dialah. Kalau diwanti-wanti. Itu jadi seperti itu, Mas. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh juga itu memang tentu kalau bisa diusahakan sebelum umur 120 hari atau rohnya ditiupkan roh. Itu. Apa mungkin perlu memang cara mengedukasinya susah, Mas. Di perkotaan dengan pergaulan yang cukup terbuka itu memang ini tantangan. Ya memang harusnya pihak aparat setempat yang memang bertindak lebih banyak kan begitu. Ya. Dengan mungkin menutup tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk hal seperti itu kan. Misal tempat-tempat yang remang-remang. Saya pernah soalnya ke warung makan gitu kan. Memang ada gazebo gitu kan modelnya. Ada yang terbuka itu di agak luar kan. Tapi ada yang dalam banget. Dalam kan sepi. Ya. Saya pernah waktu itu anak lari ke dalam gitu kan. Tak kejar lah dia. Kan gelap. Pas nengok, loh kok ada 2 orang. Nah gitu. 2 orang itu di gazebo rumah makan, lampunya mati. Iya. Cahaya ngopo, pikirku kok di tempat gelap padahal yang terang ada. Kan ya bahaya kan. Berarti gitu. memang kalau dalam istilah fikih kita tentu mencegah itu lebih utama daripada mengobati ya. Nahi mungkar. Lebih berat itu sebenarnya ya. Karena memang nahi mungkar itu sesuatu yang tidak disuka oleh banyak orang ya. Nah, ketika itu terjadi kan berarti tanggung jawab itu terimbas kepada yang berwenang. Ya. Sebenarnya semua tidak bisa lepas dari tanggung jawab penyelenggara negara ya. Tidak bisa lepas. Makanya kebijakan dunia pariwisata tentunya harus lebih ketat terutama dalam menanggulangi yang seperti itu. Jangan sampai tadi penyedia layanan pariwisata misalnya menyediakan warung remang-remang misalnya. Ini kan susah nih. Kita kan tidak punya kewenangan untuk melakukan razia apa segala macam. Yang itu menjadi kewajiban pihak berwenang. Keamanan ya. Bagian keamanan ya. Cuma di sisi lain memang pondasi di dalam keluarga juga paling utama itu ya. Iya, bagaimana betul. Anak itu ketika keluar itu dia sudah punya persiapan diri. Mana yang harusnya baik, mana yang dihindari kan bekalnya gitu. Ini penting, Mas. Ya, mungkin buat pesan-pesan buat orang tua yang untuk orang tua. Makanya pendidikan agama itu di dalam Islam itu menjadi prioritas. Pendidikan akhlak, pendidikan tauhid itu prioritas. Jadi ketika nanti anak kita yang sudah mulai balik dewasa sekolah di tempat jauh, karena tidak mungkin juga mereka ini kan di metro ini kebanyakan larinya ke Jawa, Jogja, Solo dan seterusnya. Gimana? Walaupun di metro sendiri itu kota pendidikan. Nah, tapi tetap kiblatnya ke sana biasanya larinya. Ya anak kita secara normal memang juga akan mencari bentuk lain. Nggak mungkin dia akan kita kurung di rumah terus karena usia bertambah, pengalaman bertambah, dan kebutuhan lain juga bertambah. Tapi memang harus diberi bekal. Harus ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Harus jelas orang tuanya.
Kalau perlu harus dikontrol melalui komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Nah, kalau udah kejadian tentang aborsi ini yang sangat susah hari ini. Itu antara nanti ada videonya kan, antara terpaksa menikahkan ketika kondisi sudah terjadi, atau terpaksa harus digugurkan, atau terpaksa tetap dilahirkan dengan kondisi menahan cerita aib. Gitu. Ya harus tetap diteruskan. Walaupun berat tetap. Berat. Ya, jadi omongan masyarakat. Betul. Gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa namanya ya, tetangga mengalami hal tersebut atau pernah menjumpai hal tersebut, berarti bisa di-sharing di kolom komentar. Mungkin bisa kita ulas lebih detail lagi kasus-kasus yang mungkin terjadi di masyarakat seperti itu. Ya. Gitu, Tat. Terima kasih. Gitu aja. Kita mencari suasana sejuk di Masjid Taqwa. Oh, ada tamannya juga. Kita bisa cari tema lain di sana. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi hari ini. Iya, sip. Like, share, subscribe. Cadas.